Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah rahimakumullah. Marilah kita tak hentinya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah. Di awal tahun baru Hijriah 1446 Hijriah ini, kita semua dapat berhimpun di masjid rumah Allah yang mulia ini dalam rangka ta'lim rutinan kita. Semoga pertemuan ini tentunya membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita, dan nantinya di akhir pertemuan perpisahan kita juga dapat menggugurkan dosa di antara kita. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita semua tergolong pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, tentunya berbicara antara hijrah dan tahun baru ini dua hal yang disatukan di masa Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Pada dasarnya hijrah, sebagaimana dalam beberapa riwayat yang kuat, hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah justru dalam pandangan mayoritas ulama digambarkan terjadi pada bulan Rabiul Awal, bukan pada bulan Muharram. Namun kebiasaan kita, momentum memperingati hijrah Nabi kita buat di awal tahun. Mengapa? Ini tak terlepas dari kebijakan yang diambil Umar. Suatu ketika di saat perluasan wilayah kekuasaan Islam terus melebar, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an di masa kepemimpinannya sudah berhasil mengusir tentara Romawi dari negeri Mesir. Mesir menjadi bagian dari wilayah Islam. Ditempatkanlah dulu ada seorang sahabat Rasulullah bernama Amr bin As. Umar mengirimkan surat menanya tentang perkembangan dakwah Islam yang ada di Mesir. Di saat surat itu diterima Amr bin As, Amr bin As yang tinggal di Mesir dan banyak berkorespondensi dengan peradaban-peradaban lain, dia perhatikan Umar ketika tulis surat tak ada tanggalnya, tak ada tahunnya. Beda dengan surat-surat yang datang dari Romawi dan Persia kepada dia sebagai gubernur di Mesir. Maka dia pun balas, "Wahai khalifah, aku tak tahu pasti kapan kau kirimkan surat ini, dan aku pun tak tahu kapan surat ini baru tiba kepadaku." Maka Amr bin As kemudian menyarankan, kenapa kita tak membuat sebuah sistem penanggalan yang berbeda dengan penanggalan orang Romawi dan orang Persia. Dan ini tentunya semangat yang dibawa oleh Amr bin As
sebagai buah dari pengajaran Rasulullah Muhammad SAW. Kita tahu salah satu inti penting yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat Nabi, generasi terbaik Islam, generasi sahabat adalah generasi yang sadar betul Islam ini adalah sebuah identitas yang istimewa, enggak sama dengan yang lain. Makanya menjadi Muslim berarti berbeda dari yang lain. Makanya Rasulullah SAW selalu mengatakan dalam banyak hadis, jangan kalian serupai Yahudi dan Nasrani. Ya, untuk menggambarkan apa? Identitas Islam itu ada. Dan itu juga tercermin dari bagaimana seharusnya umat Islam yang terus berkembang punya sistem penanggalan sendiri. Tatkala surat Amr bin As sampai pada Umar pun kumpulkan semua para sahabat. Di sana waktu itu masih kumpul sahabat-sahabat senior di Madinah. Ada yang mengusulkan, kenapa tak kita buat saja berdasarkan tahun lahir Nabi, tahun gajah. Ada yang mengusulkan, kenapa tak kita buat saja mengacu kepada tahun Nabi Muhammad menerima wahyu Iqra, tahun pertama kenabian. Ada yang mengusulkan, kenapa tak kita buat saja tahun wafat Nabi, itulah sebagai tahun Islam. Bukankah tahun Masehi diklaim oleh orang-orang Kristen tahun lahirnya Yesus katanya. Jadi kita melihat banyak sistem penanggalan di dunia mengacu kepada satu sosok. Kapan dia lahir, kapan dia mati, kapan dia ini dan itu. Tapi Umar bersama sahabat-sahabat senior lainnya justru mengusulkan, kenapa tak kita pilih saja untuk dijadikan acuan momentum hijrah Rasulullah SAW. Ketika ditanya, kenapa hijrah yang harus dijadikan sebagai acuan penanggalan? Umar berkata, li'annal hijrata tafruqu bainal haqqi wal batil. Karena momentum peristiwa hijrahnya Nabi ini adalah fase yang memisah antara dua periode kehidupan. Periode Mekah dulu bagaimana kebenaran itu lemah. Kebenaran itu dipersekusi. Kebenaran itu tak mampu membela diri. Ya, ketika Nabi lihat Ammar bin Yasir disiksa sampai terpaksa dia mengucap kata-kata kufur, apa kata? Sabar-sabarlah kalian keluarga Yasir. Nabi Muhammad enggak katakan, ayo kita lawan aja mereka. Enggak. Ini potret kondisi yang bisa dikatakan ya Islam dan kebenaran itu dalam fase lemahnya. Tapi lihat bagaimana setelah momentum hijrah membawa perubahan, tegaknya kebenaran dan sedikit demi sedikit sirnanya kebatilan. Maka dari itu ketika kita masuk tahun baru Islam dan kita kaitkan itu dengan peristiwa hijrah, walaupun saya katakan tadi dalam pandangan terkuat para ulama terjadi di Rabiul Awal, ini adalah potret gambaran kepada kita bukan semata-mata makna tahun baru kita mengganti kalender, kita bertambah usia, tapi yang paling penting adalah bagaimana perputaran masa dan zaman harus kita kaitkan dengan konsep dan makna hijrah itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, secara bahasa hijrah artinya meninggalkan. Makanya ada firman Allah di antara ayat yang paling awal turun, warrujza fahjur. Warrujza fahjur kata Allah. Adapun yang buruk-buruk tinggalkan. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Di saat Nabi baru mendakwahi keluarga-keluarga terdekatnya, istrinya, ya,
sepupunya, pamannya, belum lagi kepada orang-orang yang jauh. Sudah turun perintah, segala yang buruk hendaklah kau tinggalkan. Nah, dari kata fahjur ini bergeserlah arti hijrah. Sehingga kalau kita membicarakan tentang hijrah, hijrah dikaitkan dengan dua makna. Pertama, makna fisik. Ketika disebut hijrah, berarti kita meninggalkan satu tempat, pindah ke tempat baru. Dari situlah lahir arti perpindahan. Makna dasarnya apa? Tinggalkan. Karena ketika kita meninggalkan sesuatu, kita pindah ke tempat yang baru, maka disebutlah hijrah itu perpindahan. Dan dalam makna ini, hijrah ini ya berlaku dalam sejarah banyak sekali. Kita disuruh meninggalkan tempat yang tak aman menuju tempat yang aman. Di awal-awal Islam, kalau yang masuk Islam itu orang kaya, orang bangsawan, orang-orang yang punya ya status sosial yang baik, mereka itu kalaupun ditekan nggak separah orang-orang yang lemah. Tapi kalau udah miskin masuk Islam lagi, nah inilah yang kemudian betul-betul ditindas. Sehingga Nabi Muhammad pada tahun kelima memerintahkan para sahabat, kalau kalian tak sanggup lagi tinggal di Mekah mempertahankan agama dengan kondisi kalian yang penuh dengan ketakutan, maka pergilah ke negeri Habasyah, kata Nabi. Di situ ada raja yang adil. Di situ ada raja yang tidak ada satupun orang terzalimi di sisinya. Walaupun negeri Mekah negeri kafir, pindah ke Habasyah negeri kafir juga, bukan negeri Islam di situ. Tapi lihat bagaimana faktor kepemimpinan memainkan peran terwujudnya stabilitas keamanan. Rasulullah berkata, pindah aja kalian, tinggalkan Mekah, pergi ke sana. Kenapa? Di sana walaupun negeri kafir ada kebebasan beragama. Dilindungi kalian. Walaupun agama kalian berbeda dengan agama mayoritas, enggak sama dengan di Mekah. Maka pindahlah dari tempat tak aman menjadi tempat yang aman, namanya hijrah juga. Termasuk hijrah itu diartikan sebagai pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Kita lihat Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah, didirikan pemerintahan Islam di sana. Masih ada juga di Mekah orang Muslim yang bertahan tinggal di Mekah dengan segala kesulitan dalam beribadah di sana. Akhirnya apa? Diperintahkan, kalau kalian beriman, pindahlah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Waktu itu Mekah masih negeri kafir. Pindahlah kalian ke negeri Islam. Tapi Bapak Ibu, begitu tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah membebaskan kota Mekah. Nabi yang berkata, la hijrata ba'dal fathi. Gak perlu lagi orang Mekah hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena Mekah pun sudah jadi negeri Islam. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, kata Nabi. Nah, jadi kadang-kadang kita itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari aman. Kadang-kadang kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sekedar untuk mencari jaminan agar kita dapat menjalankan agama kita dengan baik. Nah, dulu tahun 60, 70, 80 itu masih banyak orang mengkhawatirkan kalau ada Muslim pindahlah dia ke Eropah atau pindahlah dia ke Amerika. Jangan-jangan perpindahan itu justru mengancam agama. Ya. Karena umat Islam waktu itu masih sedikit, komunitas Islam pun ya terbatas dan ruang geraknya pun
tidak bisa bergerak dengan terlalu luas. Namun jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi di saat justru banyak negeri-negeri muslim itu dakwah Islam sendiri pun dibatasi. Yang terjadi apa? Kita lihat pertumbuhan Islam itu justru begitu pesat. Di mana? Di Amerika, di Eropa. Dan ini tak mungkin terbayangkan kalau sekiranya tidak ada konsep hijrah dalam Islam. Makanya ada salah satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala ketika nanti meminta pertanggungjawaban dari manusia di akhirat kelak, Allah bertanya kepada sekelompok orang. Mereka hidup di negeri di mana pemimpinnya menindas, di mana pemimpinnya zalim, di mana pemimpinnya itu tidak memberikan ruang gerak untuk dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Ketika itu semua yang tertindas tadi pasrah dan mengatakan, "Ya Allah, Kau kan tahu pemimpin kami ini payah, pemimpin kami ini kan zalim." Tapi apa jawaban Allah atas respon mereka? Allah katakan, "Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha." Bukankah bumi Allah ini luas? Ketika kau tahu suatu tempat, tak bisa kau berikan keamanan di situ. Enggak jelas jaminan engkau dapat beragama dengan baik di sana. Bukankah bumi Allah ini luas? Allah justru memarahi. Ya, ini potret gambaran orang yang berhijrah demi apakah faktor keamanan, apakah faktor ekonomi, apakah faktor agama dan lain sebagainya. Ini semua jamaah rahimakumullah yang berhijrah jangan pernah kita anggap berarti yang hijrah ini tak cinta tanah air. Enggak. Ini sebuah anggapan yang salah. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam beliau akan berhijrah, justru Nabi Muhammad memandang Mekah dari kejauhan, hatinya penuh dengan rasa sedih, meninggalkan kampung halamannya. Bahkan dalam buku-buku sirah nabawiyah diabadikan ucapan Nabi saat beliau akan meninggalkan Mekah di malam Nabi berhijrah. Apa kata Nabi? Ya Makkah, innaki la ahabbu ardillahi ilai laula anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu. Wahai Mekah, kaulah bumi Allah yang paling aku cintai. Sekiranya pendudukmu tak mengusirku, aku tidak akan keluar. Jadi mempertahankan diri di tempat tak kondusif untuk agama, tak kondusif untuk keamanan, tak kondusif untuk rezeki, tak kondusif untuk tumbuh kembang. Bagaimana generasi emas dari Islam? Ini justru kita diperintahkan cari bumi Allah lain. Makanya kalau kita perhatikan jamaah rahimakumullah, ini makna pertama dari hijrah. Hijrah secara fisik. Ketika kita mencoba untuk meninggalkan tempat yang tak aman, tempat penuh kemungkaran, tempat penuh kefasikan, tempat penuh kekufuran, kita pindah ke tempat baru yang lebih kondusif untuk keamanan, untuk ekonomi, untuk agama dan lain sebagainya. Makanya dulu para ulama mengatakan, sekiranya kau tinggal di sebuah tempat, kau tak yakin anakmu meninggal sebagai seorang muslim, dan anak-anakmu meninggal sebagai seorang muslim, dan anak-anak-anakmu meninggal sebagai seorang muslim, maka wajib bagimu pindah dari tempat itu. Ini potret. Artinya apa? Bagaimana lingkungan punya peran besar terhadap karakter kita, terhadap agama kita, terhadap keislaman kita. Pepatah Arab mengatakan, Bapak Ibu, al-jar qabla ad-dar. Kalau mau beli rumah, tengok dulu siapa jiran tetangga, baru tengok model rumahnya.
Kemudian tetangga ni, oh bagus semua rajin ke masjid. Cocok beli tempat itu. Jangan tengok dulu modelnya bagus, jiran tetangganya tak bagus lingkungannya. Nah, ini makna pertama dari hijrah. Namun jamaah rahimakumullah, bercerita tentang hijrah dalam arti fisik ini pembicaraan kalau untuk zaman sekarang, apalagi kita hidup di era globalisasi. Ini sesuatu yang sangat lumrah sekali. Hampir tak ada orang. Ya, berapa banyak dari kita lahir di sini, sekolah di sini, nanti mengabdi di sana. Ya, Imam Syafi'i sendiri mengatakan betapa terdapat begitu banyak keutamaan ketika seorang itu merantau. Makanya orang tua ketika anaknya misalnya, saya maulah kalau ada dana mau kuliah ke luar negeri misalnya, mau kuliah keluar provinsi, ya kita ini adalah sesuatu yang baik, ya. Selama sebelum kita lepaskan anak-anak kita sudah tanamkan modal yang cukup agar dia dapat menjaga diri. Justru ketika anak itu tidak diberikan ruang, ya, tak diberikan kesempatan untuk kemudian, ini justru lambat dia untuk dapat, ya, memupuk kemandirian pada dirinya. Maka kalau gitu kita lihat ini makna pertama dari hijrah. Tapi makna kedua, jamaah rahimakumullah, hijrah bukan hanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi makna kedua inilah makna hijrah yang sangat relevan dalam konteks kajian tasawuf. Itulah perpindahan dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Jadi cerita hijrah bukan hanya pindah tempat, kita juga harus pindah kondisi, pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Dan ini adalah slogan seorang mukmin. Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita manusia itu 3 kelompok. Siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka merekalah orang-orang yang merugi. Hari ini enggak ada peningkatan dari kemarin, gitu aja. Ini orang merugi. Siapa hari kemarin lebih baik daripada hari ini, bahkan Nabi menganggapnya mal'un, orang-orang yang terlaknat. Masa lalunya lebih baik daripada masa kini. Makanya, ya, mantan penjudi lebih baik dari mantan ustaz. Ya, mantan penjudi, berarti sekarang nggak judi lagi dia. Tapi dibilang pula ini mantan orang bertakwa dia, berarti sekarang nggak bertakwa lagi. Nah, jadi tiap orang mungkin masa lalunya ada hal-hal yang terjadi. Kalau kita sebut sajalah sahabat-sahabat terbaik Rasulullah, enggak semua kayak Abu Bakar, baik di masa jahiliyah, baik juga masa Islam. Siapa Umar? Umar mantan preman Mekah. Siapa Abu Zar Al-Ghifari? Ini pembegal paling populer dan terkenal dulu zaman jahiliyah. Semuanya punya catatan yang tidak baik. Tapi ketika dia putuskan untuk berhijrah, untuk berislam, maka hijrah di sini bagaimanapun kondisi kita sebelum saat ini, kita berkomitmen untuk lebih baik dari sebelumnya. Makanya dikatakan Nabi, siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kita dalam konteks ini, kalau ingin kembali kepada Allah dan diperkenankan Allah masuk ke dalam syurganya, maka hijrah merupakan salah satu jalan yang memungkinkan bagi kita untuk kita tapaki untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah hadis Rasulullah.
Hadis ini menarik sekali untuk kita kaji karena menggambarkan esensi dari berhijrah. Apa kata Nabi? Nabi Muhammad mengatakan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang sebenar-benarnya berhijrah, kata Nabi, siapa? Orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Ya, ketika kita terus belajar, tiap kali kita ikut pengajian dapat pengetahuan baru yang tak kita ketahui sebelumnya. Maka bertambah pula komitmen kita untuk meninggalkan apa yang kita tahu itu dilarang dalam agama. Nah, terlepas, ya aku dah pernah buat ini sebelumnya waktu belum tahu. Ya itu namanya juga belum tahu. Tapi setelah tahu, apakah kita justru cari pembenaran bahwasanya apa yang biasa kita kerjakan itu sebenarnya tak boleh. Nah, maka dari itu siapa? Zaman sekarang orang yang benar-benar berhijrah adalah orang yang terus memperdalam pemahaman ilmu agamanya setelah dia tahu, dia tinggalkan apa-apa yang dilarang dalam pandangan agama. Jamaah rahimakumullah. Makanya kalau kita melihat esensi orang yang berhijrah itu, dia menyadari betul setiap perubahan yang dia buat ke arah positif dalam hidupnya, sekecil apapun perubahan positif itu memberikan kebahagiaan luar biasa dalam hatinya. Misalnya, dulu nggak pernah sholat subuh berjemaah, baru jalan dia sholat subuh berjemaah berapa? Baru seminggu, tapi mulai dia rasakan enak kali badan siap sholat subuh ini. Dia mulai rasakan aktivitas di pagi hari lebih mudah fokus, ya. Maka seketika dia memetik buah dari melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang, dia menganggap sesungguhnya dalam pelaksanaan salat subuh berjemaah ada syurga, ada taman-taman syurga yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Seorang mungkin ketika dia badannya sehat, rezekinya lancar, berat kali baginya untuk bangun tahajud. Kadang-kadang walaupun terbangun sekedar buang air, lanjut dia tidur lagi. Tapi ketika mungkin Allah kirimkan pembawa pesan kepadanya, dalam bentuk apa? Penyakit. Allah kirim pembawa pesan kepadanya dalam bentuk apa? Kesulitan ekonomi. Dari yang sebelumnya payah bangun malam, sekarang justru payah tidur karena mikirin hutang. Ya. Tapi gara-gara kesulitan itu, jadi terbangun dia di sepertiga malam terakhir. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bukakanlah untukku keberkahan rezeki. Malam pertama mungkin masih terasa mengantuk sambil berdoa, malam kedua, malam ketiga. Tapi apa yang terjadi? Seiring dia merutinkan apa yang Allah perintahkan tadi, mulai dia rasakan taman-taman surga yang dia masuki yang tak pernah dia rasakan seperti itu sebelumnya. Inilah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak akan mengenal indahnya Islam siapa yang tak pernah mengenal bejatnya jahiliyah. Tidak akan mengenal indahnya Islam siapa yang tak mengenal bejatnya jahiliyah. Mungkin dia dulu gak pernah sholat, begitu kenal sholat terasa kali, dulu hidupku banyak duit tapi hampa, sekarang duitnya pas-pasan tapi bahagia misalnya. Dia rasakan betul. Kenapa? Walaupun perubahan itu kecil, baru cerita berubah dari yang gak sholat menjadi sholat. Dari yang baca Quran hanya bulan Ramadan, sekarang mulai dia rutinkan setiap hari baca Quran. Dari yang mungkin dia putus tali silaturahim, sekarang mulai dia sering, ya,
berhadir, atau kalau ada undangan dia berdatang, atau dia kemudian meringankan langkah datang ke rumah kerabat dan teman-temannya. Dirasakan. Nah, jadi ini kita lihat. Ketika seorang itu berhijrah dalam pengertian apa? Kita coba tinggalkan kondisi yang kita rasa tidak mengenakkan. Tidak mengenakkan. Dan kita berharap untuk bisa berada pada posisi yang berbeda daripada posisi tersebut. Lantas kita pun laksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita tinggalkan apa yang Allah larang. Itulah makna orang yang berhijrah dalam arti yang kedua. Bukan sekedar hijrah fisik, tapi bagaimana dia berusaha agar kondisi yang menyelimuti kehidupannya berubah dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang lebih baik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hijrah, ada satu fakta yang cukup menarik untuk kita ulas bersama dalam memberikan dimensi yang lebih dalam tentang hakikat hijrah. Dalam banyak ayat selalu Allah mensandingkan tiga hal, dikaitkan satu dengan yang lain, seakan-akan ketiganya merupakan satu kesatuan. Apa itu? Selalu Allah dalam banyak ayat mengatakan allazina amanu wa hajaru wa jahadu. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad. Kita temukan bagaimana ketiga hal ini disandingkan bukan hanya pada satu ayat. Setidaknya ada pada 6 atau 7 ayat di mana tiga hal ini disandingkan, dan urutannya selalu begitu: iman, hijrah, jihad. Kenapa enggak disebut jihad dulu baru iman baru hijrah, atau iman dulu baru jihad baru hijrah? Tapi posisi hijrah diapit oleh dua hal, keimanan dan jihad. Ini menggambarkan kepada kita jamaah rahimakumullah posisi sentral hakikat dari berhijrah itu sendiri. Tak terbayangkan Bapak Ibu, hijrah itu bisa terjadi tanpa modal keimanan. Jadi hijrah ini kalau kita anggap sebuah proses perubahan, proses pergantian, proses peralihan, maka proses ini harus diawali dari input untuk menghasilkan output. Baru dikatakan ini proses. Ada inputnya, ada prosesnya, lewat proses itu lahirlah output. Inputnya apa? Tak terbayangkan ada orang yang mungkin berhijrah tanpa memiliki modal iman. Jadi iman ini penting. Kenapa? Tanpa iman kita tidak akan memiliki keazaman dan tekad yang cukup untuk berubah. Bapak Ibu, tahun 70-an parlemen di Amerika menerbitkan undang-undang menganggap minuman keras perbuatan ilegal. Tahun berapa? 70-an. Namun hanya berselang beberapa tahun, parlemen yang mensahkan minuman keras ilegal, mereka juga yang ganti undang-undangnya. Kenapa? Memperhatikan realitas masyarakat yang gak mungkin lepas dari minuman keras. Sehingga mereka mengatakan ini gak mungkin ini, maka kita legalkan balik. Kenapa? Kalau seseorang tidak memiliki komitmen keimanan yang cukup, maka merubah hal yang
kecil pun akan sulit. Tapi dengan iman kita bisa melakukan bukan hanya perubahan kecil Bapak Ibu. Perubahan-perubahan besar. Coba bayangkan. Pertama, di masa Rasulullah SAW. Enggak turun kali pertama itu ayat langsung mengharamkan khamar. Enggak. Allah mengatakan, anggur tuh kalau kau makan langsung, bagus. Kalau kau olah menjadi minum-minuman keras, ya kurang bagus. Tapi enggak dibilang haram. Kemudian turun ayat kedua. Jangan kau dekati solat sedangkan kau mabuk. Kenapa? Karena kalau kau solat dalam kondisi mabuk, kau tak paham yang kau baca. Barulah turun kali ketiga. Sesungguhnya mabuk, judi itu adalah bagian dari perbuatan setan. Tinggalkan, kata Allah. Dan ketika ayat terakhir itu turun, di saat itu masih ada sebagian sahabat siap sholat isya masih mabuk. Ya. Udahlah kita sholat dulu lah, biar enak nanti udah siap isya mabuk kita katanya. Tapi ketika turun ayat tinggalkan. Begitu sampai ke telinga mereka, orang yang beriman gak mungkin mabuk. Walaupun botolnya itu masih ada lebih dari setengah belum habis, langsung dilemparnya. Kenapa? Iman yang merubah mereka. Iman yang merubah mereka. Tapi kalau iman yang nggak ada CCTV nggak ada, ya? Atau minimal, ya udahlah kita terapkan aja peraturan itu besok, tanggung ini sedikit lagi gitu ya, kan begitu. Tapi apa yang membuat begitu dapat instruksi sekarang juga? Ini sama seperti, coba ibu-ibu, bapak-bapak bayangkan, orang lagi sholat. Datang utusan Rasulullah mengatakan, turun ayat, kita pindah kiblat. Lagi sholat ini, ngadapnya Masjidil Aqsa. Nggak nunggu dia sholat berikutnya. Begitu dapat kabar di sholat yang bersamaan, sebelum dia salam langsung rubah arah kiblat. Inilah makna suratul istijabah. Bagaimana seorang itu bersegera memenuhi perintah dan instruksi yang diberikan. Kenapa? Ada iman. Jadi iman itulah motor penggerak kita bisa berubah Bapak Ibu. Kalau nggak ada iman, sulit. Makanya Said Nursi mengatakan, mengatur 10.000 mukmin lebih mudah daripada mengatur 1.000 kafir katanya. Kenapa? Mukmin itu imannya itu membuat dia apa? Kalau ada aturan jelas, segera dia. Berarti kalau kita tengok banyak orang Islam payah diatur, berarti belum sampai mukmin dia. Ini dia. Jadi apa? Imannya kurang untuk bisa kemudian diubah menjadi kondisi yang lebih baik. Nah, ini contoh kita lihat hal kecil. Makanya saya selalu memberikan contoh ini. Seorang pemuda datang menghadap Nabi, minta izin mau berzina. Minta izin ngapain? Mau berzina. Tapi Rasulullah SAW yang tahu dalam hati anak ini masih ada modal keimanan. Kenapa? Kalau nggak ada imannya nggak mungkin minta izin dia. Itu kan langsung aja berzina. Ini karena ada iman. Walaupun iman itu sedikit, itulah yang membuat dia agak segan sedikit berzina. Minta izin dulu lah katanya. Apa yang terjadi? Rasulullah nggak marahi dia. Dibawa pemuda tadi dalam sebuah dialog yang sangat memberikan dampak yang dalam. Nabi tanya 3 pertanyaan aja. Kira-kira kau rela enggak kalau ada orang berzina dengan makmu? Oh, enggak rela Nabi. Tak ada satupun orang yang rela maknya kau zinahi. Rela enggak kau kalau punya kakak atau punya adik dizinahi orang? Oh, enggak rela Nabi. Tak ada satupun orang di muka bumi rela adik atau kakaknya kau zinahi. Kalau kau punya anak perempuan, rela enggak kau kalau anak perempuanmu itu dizinahi orang? Oh, tak rela Nabi.
Begitu juga tak ada satupun orang di muka bumi rela anak perempuannya kau zinai. Apa yang terjadi? Dialog nggak sampai berapa menit, dikatakan oleh pemuda itu, ku datangi Rasulullah, tak ada yang lebih kudambakan di dunia ini melebihi perzinahan. Aku berpisah dari Rasulullah, tidak ada yang lebih kubenci di muka bumi ini lebih dari perzinahan. Berubah, hijrah terjadi. Kenapa? Ada modal iman. Makanya Bapak Ibu, kita ceramah panjang lebar, selama ceramah itu tak menyentuh keimanan seorang, sulit kita berharap orang tersebut akan berubah. Iman inilah dasar. Kalau kita sentuh imannya, maka seperti kita menekan tombol on pada hatinya, siap dia untuk kemudian berubah dan berhijrah kepada kondisi yang lebih baik. Ini yang pertama. Jadi kalau kita lihat bagaimana hubungan antara iman dan hijrah, iman adalah modal. Dengan adanya iman, proses hijrah bisa berjalan. Tanpa adanya iman, proses hijrah ini hanya tinggal slogan. Kenapa? Karena kalau orang mau hijrah, ibu-ibu, bapak-bapak, yang paling berat apa? Ujian keimanannya. Orang mau hijrah dari riba. Ini apa yang paling berat diuji? Imannya. Ketika dia merasa, ya biasanya dapat duit enak kali. Ini cari yang halal rupanya payah kali gitu ya. Bahkan gimana komitmen dia? Coba kau tinggalkan yang haram-haram semua, biar kau bersihkan dirimu dari itu. Gak semua orang kemudian cukup punya komitmen untuk bisa menyempurnakan hijrahnya. Begitu juga ketika seorang dulu mungkin nampakkan aurat kemana-mana, tiba-tiba terketuk hatinya untuk menjaga kesucian dirinya. Ini gak mudah. Yang diuji pertama kali apa? Imannya. Kawan-kawannya dulu mengatakan, alah sok suci kali kau, tahunya aku masa lalu kayak mana katanya. Ya, kalau kami gak perlulah jilbab-jilbab itu munafik katanya. Padahal yang paling tahu siapa? Yang punya keinginan berubah dirinya. Tapi ujian keimanan itulah yang paling dihantam. Maka ini iman, prasyarat untuk hijrah. Tanpa iman, jangan harap hijrah itu akan berlangsung. Namun Bapak Ibu, ada iman saja tak cukup. Karena hijrah yang sebenarnya harus melahirkan jihad. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu. Hijrah yang sebenarnya itu menimbulkan sebuah aksi. Apa itu? Siap berkorban. Itu tanda kita berhijrah. Makanya hijrah yang paling dasar apa? Kau berjihad melawan nafsu dan kepentingan. Melawan nafsu dan kepentingan. Kita puasa, biasa jam 12 udah buka tudung saji dia. Begitu puasa tuh, aduh dia. Kita lawan hawa nafsu itu. Keinginan yang biasa. Kita lawan. Nah, itu paling dasar. Ya, ketika kita semua ada kepentingan-kepentingan yang kita tahu bercampur situ haram, syubhat, seberapa kuat kita menolak itu. Ini adalah esensi hakikat orang yang berhijrah. Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosan selalu mengulang contoh yang sama. Siapa yang kenal Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf ini tajir luar biasa di Mekah. Kalau dihitung rukunya entah di mana-mana aja. Kalau dihitung usahanya entah mana-mana aja. Tapi pernah enggak Bapak Ibu membayangkan orang triliuner
Ketika dia berhijrah, tak ada dari hartanya yang dia bawa. Yang dibawanya apa? Baju yang menempel, itu aja. Baju besok pun gak terpikir sama dia. Hijrah. Dari seorang yang sangat kaya di Mekah, di Madinah tidur pun tak tahu di mana. Maka Rasulullah SAW paham betul ini. Ini orang kaya, kalau nggak ada kondisi yang siap menyambutnya di Madinah, mungkin goyang pula imannya. Maka dipersaudarakanlah Abdurrahman bin Auf dengan tajir Madinah juga. Siapa? Sa'ad bin Mu'az. Ini kaya juga. Dan luar biasa Sa'ad. Setelah dipersaudarakan, saudaraku, ini rumahku ada 2. Satu ambil untukmu aja. Hah? Satu ambil untukmu? Iya. Ini banyak usahaku, yang mau kau mau ambil. Tapi ini pun tahu diri dia. Udah dikasih numpang, sudahlah. Jangan pula lah dipeloroti harta orang kan gitu kan. Banyak orang aji mumpung. Orang yang berhijrah tidak mau menjadi beban bagi yang lain. Siap berkorban dia. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Saudaraku, tunjukkan di mana pasar. Beberapa riwayat mengatakan hanya dengan berdagang dalam jangka waktu 2 bulan. Sahabat yang sama-sama berhijrah bersama Abdurrahman bin Auf dari Mekah ke Madinah, mereka menjawab, kami tak tahu entah man lebih kaya Abdurrahman bin Auf waktu masih di Mekah dulu dengan Abdurrahman bin Auf waktu di Madinah, katanya. Artinya apa? Ini bentuk jihad, Bapak Ibu. Bentuk jihad. Artinya apa? Siap berkorban. Demi agama aku tinggalkan semua. Enggak semua orang bisa seperti itu. Makanya dulu ada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arad. Khabbab ibnul Arad ini pendatang di Mekah. Dan dia termasuk pedagang sukses di Mekah. Jadi waktu dia mau hijrah, orang Mekah enggak rela. Kau kaya di Mekah, mau kau bawa pula duitnya dari Mekah. Ditangkap dan disendera oleh pemuda-pemuda Mekah. Kami hanya izinkan kau tinggalkan Mekah. Kalau hartamu di mana kau simpan, kau kasih tahu sama kami di mana. Karena itu kan duit kami juga nya, kata orang Mekah. Kau kaya di sini, masa mau kau bawa uangnya keluar? Katanya. Tapi sahabat tadi nggak terpikir dia sedikit pun untuk menggadaikan hijrahnya dengan sesuatu apapun. Dia bilang, ku simpan gudang hartaku di sini. Sibuklah mereka mencari. Dilepas dia. Sampai di Madinah yang terbawa cuma baju yang menempel. Diceritakannya lah kepada Rasulullah mengatakan, kok bisa mereka lepaskan engkau Khabbab? Yang ku dengar mereka menyanderamu karena mereka enggak rela uang mereka itu kau bawa. Tidak, Khabbab, kasih aja semua hartaku sama mereka wahai Rasulullah, supaya mereka izinkan aku hijrah. Apa kata Nabi? Rabihal bai' ya Aba Yahya. Sungguh kau telah berniaga dengan Allah dengan perniagaan yang beruntung, wahai Abu Yahya. Ini makna apa? Kalau tak ada yang namanya hijrah, kira-kira siap enggak berkorban? Enggak. Jadi Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Jadi ketika kita menyambut tahun baru Islam dengan konsep hijrah yang ada di dalamnya, ini setidaknya ada pesan-pesan penting yang perlu untuk kita segarkan. Pertama apa? Kalau kita kaitkan pesan hijrah berkaitan dengan aspek tasawuf, pertama, hijrah itu identik dengan apa? Dinamika dan pergerakan. Hidup ini kalau manusia diam aja, nggak bergerak. Kira-kira ada nggak perbaikan? Kira-kira ada nggak perkembangan dan pertumbuhan? Nggak ada. Pembangunan dan perubahan ke arah lebih baik itu semua buah dari gerak. Karena manusia bergerak. Kalau manusia macam meja ini dia diam aja. Kira-kira ada yang berubah nggak? 1000 tahun pun gitu aja dia. Nah jadi pertama pesan hijrah itu apa? Umat ini ya harus bergerak. Makanya dikatakan Allah tak akan merubah nasib satu kaum
sampai mereka berupaya untuk merubah nasibnya masing-masing. Kita mau tahun depan lebih baik dari tahun ini, ya harus gerak. Bergerak dalam hal apa? Lakukanlah sesuatu dalam kapasitas kemampuanmu yang kau nilai dapat memberikan dampak positif dalam hidup. Itu mana? Yang dalam bahasa agama disebut ikhtiar. Ikhtiar. Jadi kita lihat sekarang ini memprihatinkan Ustaz kondisi. Korban judi online saja berapa banyak? Korban pinjol berapa banyak? Ini gimana? Ya, kalau cuma merepet saja pun bisa. Tapi apa yang bisa kau buat? Mulai dari dirimu, mulai dari keluargamu, mulai dari karib kerabatmu. Apa yang bisa kita buat? Nah, pada umumnya orang jatuh pada riba ketika ya orang-orang terdekat pun tak peduli, kan begitu. Mulai. Ini esensi dari bergerak tadi. Allah tak akan rubah nasib satu kaum sampai mereka merubahnya masing-masing. Kita tak rela dengan kondisi seperti ini, kita rubah. Apa? Dengan perubahan-perubahan kecil. Tapi perubahan kecil yang diorkestrasi dengan baik, lambat laun jadi perubahan besar. Ya, kita kan saat ini sudah merasakan banyak perubahan, Bapak Ibu. Dulu zaman-zaman Bapak Ibu muda dulu bisa dihitung orang yang peduli dengan hafal Quran. Yang pandai baca Quran pun bisa dihitung. Lahirlah metode Iqra, udah mulai orang lebih lancar. Lahir sekarang bagaimana metode-metode menghafal yang banyak. Kenapa? Ini bagian dari ikhtiar. Yang bisa kita buat apa? Dengan tantangan globalisasi, tantangan tayangan yang merusak, yang bisa jaga generasi penerus kita ya Quran ini. Quran ini yang jaga mereka. Artinya makin berat tantangan, makin lahir generasi yang juga makin siap dan sigap untuk itu. Perubahan yang kita buat. Nah, yang kedua, ada satu hal yang selalu saya sampaikan Bapak Ibu. Ketika Nabi Muhammad mau Isra Mi'raj, itu Allah langsung kirim burak. Kendaraan dinaiki Nabi sebentar aja sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Pertanyaannya, ke Madinah kan lebih dekat daripada ke Palestina. Kenapa nggak dikirim burak aja? Padahal kita tahu malam itu rumah Nabi itu dikepung. Terpaksa lagi Nabi nyuruh Ali kau tidur di tempat tidurku untuk ngecoh musuh. Kenapa nggak langsung aja masuk burak, terbang? Terpaksa Nabi 3 malam bersembunyi dalam gua Sur. Kenapa harus dengan proses yang begitu berat tadi? Pertanyaannya, ini kalau kita lihat justru Nabi Muhammad lewat proses hijrah memberikan keteladanan tentang pentingnya membuat perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang. Nabi rencanakan, siapa yang temani aku hijrah? Lewat jalur mana aku berhijrah? Ya, kemana tempat sembunyi? Semuanya udah dihitung dengan matang oleh Rasulullah. Barulah Nabi berhijrah. Nah, makanya ada ungkapan Bapak Ibu. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Kita dalam hati masing-masing, oh insya Allah umat Islam 1446 Hijriah lebih baik. Oke, itu harapan kita semua. Tapi apa yang udah kau siapkan supaya kau lebih baik? Kalau nggak ada rencananya, sama juga. Akhirnya kita gagal lagi membuat tahun depan lebih baik dari tahun ini. Kenapa? Nggak ada perencanaan. Dan problem umat Islam ini sering sekali, ya ngapain lagi lah buat perencanaan Ustaz, kan sudah ada takdir. Seakan-akan takdir itu bertentangan dengan pentingnya membuat perencanaan. Padahal nggak seperti itu.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Dua kali Allah ingatkan kita bertakwa pada Allah, bertakwa pada Allah. Di tengah-tengahnya hendaklah tiap orang memperhatikan apa yang disiapkannya untuk esok hari. Perencanaan itu. Ya, anak kita ya kita rencanakan. Ini di mana, mau diarahkan kemana? Jangan udahlah biarkan mengalir aja lah katanya. Ini ya beda antara ya mungkin di masa dulu itu faktor-faktor eksternal yang bisa merusak itu nggak sebanyak zaman sekarang. Nonton pun cuma TVRI aja dia, gitu kan? Paling-paling dengar radio, yang merusak pun terbatas. Ini sekarang tidak seperti itu. Yang merusak jauh berkali-kali lipat lebih banyak dibanding yang bisa mendidik. Nah, ini perlu perencanaan yang baik. Jadi kita dalam konteks mau berhijrah, berharap lebih baik, apa perencanaan yang sudah kita buat? Rencanakan dari yang kecil. Targetnya apa? Makanya dalam agama dikatakan fa idza faraghta fansab. Apabila kau telah selesai dari satu pekerjaan, bersiap-siaplah untuk pekerjaan baru. Selesai satu target, siap-siap menerima target baru. Tantangan zaman kita dulu nggak sama dengan tantangan anak cucu kita, Bapak Ibu. Didiklah anakmu, kata Ali, sesuai dengan zamannya. Karena mereka menghadapi tantangan yang berbeda dengan tantangan di zamanmu. Ini juga perlu untuk kita renungkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, dan sebagai penutup sebelum kita buka diskusi, pesan hijrah. Hijrah ini sebagaimana yang tadi saya singgung, esensinya adalah perubahan. Ya, esensinya adalah perubahan. Perubahan dari tempat buruk ke tempat baik. Perubahan dari kondisi kurang baik ke kondisi lebih baik. Tidak mungkin ada perubahan kecuali harus diawali dengan kesadaran pentingnya sesuatu yang ingin dirubah. Makanya dalam Islam kan kalau kau nampak kemungkaran, ubahlah dengan tanganmu. Kalau tak bisa dengan tangan, dengan lisanmu. Kalau tak bisa dengan lisan, dengan hatimu. Itulah selemah-lemahnya iman, kata Rasul. Nah, tapi gimana kita mau merubah kalau kita pun tak tahu apa yang mesti dirubah? Mungkin nggak orang sakit itu sembuh kalau dia nggak tahu apa sakitnya? Nggak mungkin. Kalau kita tengok orang sakit, kita kasih obat, dia bilang, aku nggak sakit kok, ngapain aku minum obat? Tapi ketika dia sadar, memang ada sakitku ini, sehingga dia anggap itu penting. Nah, negeri kita ini masalahnya orang yang sadar ada yang perlu dirubah itu lebih sedikit dibandingkan orang yang merasa nggak ada yang perlu dirubah nih. Sehingga ya hijrah itu tadi bagi sebagian orang dianggap nggak penting dan nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena dia nggak sadar ada yang nggak betul. Maka hijrah selalu berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Semakin bertambah pengetahuan kita tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak benar yang sedang ada, semakin kuat komitmen kita untuk berubah. Tapi kalau kita nganggap ya aman-aman aja kok, nggak ada kok yang nggak bagus, semuanya bagus saja kok, maka di saat itu orang tidak akan merasakan pentingnya hijrah. Maka dari itu selalu kita melihat dalam sirah
dan kisah-kisah orang-orang istimewa dalam sejarah, termasuk para wali-wali. Kisah para wali, orang-orang yang ahli ibadah. Ini banyak juga. Mereka itu masa lalunya itu bukannya bagus-bagus sekali, kelam. Ini kalau dicerita tentang makna zuhud, tentang makom-makom dalam tasawuf, tak bisa kita lepaskan dari cerita sosok Ibrahim bin Adham, cerita tentang orang-orang tabi'in yang luar biasa. Kalau ditengok, ada yang mantan pencuri, ada yang menindak itu. Tapi di momen tertentu dia dapatkan kenyataan pentingnya dia harus berubah. Dia harus berhijrah. Sama seperti Umar bin Khattab. Semua orang di Mekah mengatakan lebih mungkin masuk Islam kambing Umar dibanding Umar. Itu disebutkan dalam buku-buku sirah. Karena Umar tuh keras, bebal, gak mungkin Umar tuh masuk Islam, orang bilang. Tapi ternyata apa yang dianggap gak mungkin, ketika tiba momentumnya, di saat hati Umar sedang pas menerima wahyu Allah, tersadarkan dia, kondisiku selama ini tak baik-baik saja. 10 ayat surah Toha menyadarkan Umar, dia gak baik-baik saja. Itulah yang membuat Umar dari yang mau bunuh Nabi, tiba-tiba dia katakan, antarkan aku kepada Muhammad, aku mau bersyahadat. Kenapa? Muncul kesadaran. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, kesadaran yang Allah berikan itu banyak bentuknya. Kadang-kadang Allah sadarkan kita lewat penyakit. Allah sadarkan kita lewat kehilangan orang yang kita cintai. Allah sadarkan kita lewat kebangkrutan. Allah kirimkan utusannya untuk mengingat kita kehilangan ini dan itu. Nah, kadang-kadang sudah banyak kali utusan Allah dikirim ke kita, tapi kita nggak sadar-sadar. Maka berbahagialah ketika seseorang sadar, si fulan ini utusan Allah untukku. Pengertian apa? Mudah-mudahan dengan kejadian yang tak mengenakkan hati kita, itu justru jadi pemicu bagi kita untuk berubah menjadi orang yang berhijrah, meninggalkan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sebagai pengantar ini bermanfaat bagi kita semua. Tentunya ya, kita berharap tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dan ya insyaallah tahun kebangkitan bagi umat ini semakin dekat, dan kita diperkenankan Allah untuk menyaksikannya insyaallah. Demikian dari saya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menumbuhkan iman kita supaya kita bisa berhijrah? Itu satu. Yang kedua, apakah selain iman kita itu ada lagi supaya kita bisa berhijrah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pada dasarnya iman itu sebagaimana dikatakan para ulama, ada iman fitri, iman yang berangkat dari fitrah. Tidak ada satupun manusia kecuali dalam hatinya yang paling dalam ada iman. Karena sejak manusia masih di alam ruh, Allah sudah mengatakan, alastu bi rabbikum. Semua ruh-ruh menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi Kaulah Tuhan kami. Semua sudah ada. Namun fitrah ini kadang-kadang melemah di momen-momen lapang. Lagi banyak duit, lagi sehat, lagi karir memuncak. Makanya paling bahaya itu ketika Allah bukakan pintu-pintu kelalaian dunia, semuanya dibuka di hadapan kita. Di saat kita tak punya benteng iman yang kuat. Itu yang namanya istidraj tadi.
Jadi iman ya pasti ada dalam tiap orang. Tapi iman ini, iman fitrah ini ya tak cukup. Kita perlu kuatkan lagi. Dengan cara apa? Itulah melakukan segala langkah-langkah membuat kita kenal Allah lebih dekat. Makanya perintah pertama dalam agama, awwaluddin ma'rifatullah. Tugas pertama kita dalam beragama mengenal Allah. Tujuannya apa? Supaya tumbuh iman. Ketika turun ayat Iqra, itu pun konteksnya apa? Bacalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang membuatmu makin kenal sama Allah. Itu dia. Apakah ada selain iman yang bisa membuat kita berhijrah? Selain iman, ada banyak faktor yang mendorong kita untuk mau berubah dan berhijrah. Tetapi tanpa iman, terkadang itu tak cukup. Ya, misalnya, orang terdorong mau berubah apa? Karena rasa sakit. Rasa sakit yang kita rasakan dalam hidup mendorong kita mau berubah. Tapi kadang-kadang kalau sekedar rasa sakit tanpa ada iman di situ, kadang-kadang kalau berubahnya lebih sakit lagi, nggak mau dia berubah. Ya, kondisi sekarang sakit, tapi kalau yang dia hadapi dalam proses berubah lebih sakit daripada sakit yang dirasakan sekarang, ya kadang-kadang dia mundur juga, nggak tahan dia proses hijrah yang berat itu. Nah, makanya ketika disebutkan allazina amanu wa hajaru, dari begitu banyak faktor yang ada, faktor iman ini harus ada. Semakin besar faktor keimanan, semakin mulus proses hijrah. Semakin tipis keimanan, semakin kadang-kadang halangan dan rintangan yang kita hadapi dalam berhijrah itu tak mampu untuk kita lalui dengan baik. Demikian. Ya, silakan. Fenomena hijrah Ustaz. Ini banyak kali terjadi. Sebelum kita hijrah, kita manggil kaum dengan sebutan binatang itu macamnya enak kali Ustaz. Jumpa kita kemana tahu dengan sebutan ujung-ujung itu ada binatang-binatangnya. Nah setelah hijrah ini hilang semua. Tetapi kenapa kalau sudah hijrah itu muncul penyakit yang lain Ustaz? Mudah sekali tersentuh hatinya dan nanti mengakibatkan justru mengeluarkan penyakit yang lain yang lebih parah lagi, akhirnya sakit hati. Seolah-olah yang dulunya yang udah hilang total, singgung sedikit saja langsung terjadi perubahan yang luar biasa dan ini mengakibatkan justru perpecahan gitu. Ini sebenarnya salah di mana atau sebenarnya adakah metode hijrah yang kita harus ikuti tahapan-tahapan sehingga ini nggak terjadi sama kita? Sehingga kita kalau sampai kesana pun kita menghadapi itu kita tahu ini bagian daripada aku berhijrah gitu. Tapi ini selalunya enggak. Terbawa kita seolah-olah macamnya dia itu sudah menyakiti luar biasa gitu. Ini gimana Ustaz? Terima kasih. Bapak Ibu, ada ungkapan yang pernah disampaikan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau katakan, tughyanut ta'ah akhtaru min tughyanil maksiyah. Sikap berlebihan yang lahir dari ketaatan jauh lebih bahaya dari sikap berlebihan yang lahir dari kemaksiatan. Apa maksud ungkapan ini? Ketika kita bermaksiat, jauhlah dari kata hijrah. Ya, jauhlah dari kata hijrah. Maksiat semua kita buat. Dalam diri manusia ini, seperti saya katakan tadi, ada yang namanya fitrah.
sedalam apapun maksiat kita buat, akan ada penolakan dari dalam diri kita sendiri. Sehingga jangan kita kira orang yang korupsi itu nggak capek. Jangan kita kira orang yang bohong itu nggak capek. Jangan kita kira orang yang berjudi itu nggak capek. Jangan kita kira orang yang makan riba itu nggak capek. Capeknya mungkin bukan fisik, tapi capek dalam hal mental. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kata hatinya. Dan itu yang paling berat bagi orang yang buat maksiat dan jauh dari kata hijrah. Sehingga sedalam apapun dosa yang kita buat, tetap akan nampak satu momen, udah dalam kali pun maksiatnya, ujungnya dia merasa, ya Allah, udah capek kali pun aku maksiat nih ya Allah. Itu adalah momentum yang kadang-kadang justru momentum terbaik untuk hijrah. Sebaliknya, berlebihan dalam ketaatan, ini ada penyakitnya yang lain. Di saat orang merasa sholatnya tiap waktu selalu takbiratul ihram bersama imam, gak pernah lewat. Ketika seorang tak ada yang lebih banyak bersedekah di masjid itu melebihi dia, ini kadang-kadang muncul perasaan, aku levelku udah beda sama orang nih. Ya, inilah yang disebut dengan ghurur. Besar kepala dia. Ya. Nah, kadang-kadang tadi dikatakan mudah tersinggungnya orang yang berhijrah. Ini kadang-kadang dampak dari ghurur ini. Ketika dia menganggap ini orang-orang ini biasa manggil pakai nama binatang nih, ini kan mungkin cumbuk surga pun gak dapat nih. Tapi ketika ada orang begitu merendahkan dia, dia merasa, siapa kau? Levelmu kan di bawahku, gak cocok kau panggilku dengan begitu. Lebih mudah bagi dia untuk tersinggung. Nah, jadi satu sisi itu jadi sebab. Di sisi yang lain, kadang-kadang faktornya bukan itu. Orang beriman yang hijrahnya sudah betul, ini kadang-kadang hati kita pun lebih sensitif. Ya, kita tak bisa suuzon semua seperti kelompok pertama. Ada kelompok kedua, karena proses hijrah itu sudah berhasil takhliyah, dikeluarkanlah isi-isi yang kotor dari hatinya, diisilah dengan yang baik-baik dalam hatinya. Seorang itu sangat sensitif ketika kemudian diucapkan kata-kata yang tak pantas. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukan orang yang suka menikam, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka cakap kotor, bukan orang yang suka mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati. Jadi kadang-kadang keimanan itu membuat hati kita apa? Ya lebih sensitif. Lebih sensitif. Ya, jadi kadang-kadang kenapa mudah tersinggung? Ya karena kita merasa gak sepatutnya kata-kata itu disebutkan tuh orang. Kan begitu? Kalau dulu mungkin dia bukan orang, makanya dia apa? Ya, jadi ini ada dua hal. Kadang-kadang bisa jadi ketersinggungan tadi karena berlebihan dalam ketaatan yang melahirkan ghurur. Kadang-kadang dampak dari proses dia berhijrah, hatinya bersih, dia tidak sangat sensitif mendengar kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak pantas untuk disampaikan, sehingga lebih mudah hatinya itu terluka. Nah, kenapa? Ya karena memang kita nggak membayangkan ada orang ngomong seperti itu. Karena diajarkan dalam agama pun, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau sekiranya perkataanmu kasar, hatimu keras, orang-orang akan berpaling darimu. Agama itu mengajarkan kelemah lembutan. Demikian. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dari ungkapan Bapak dari minggu yang lalu misalnya tentang beribadah itu harus merasakan nikmat. Kemudian ditambah lagi iman dan Islam. Ditambah lagi dengan hijrah. Itu teori Pak. Ya. Teori itu Pak sampaikan. Saya rasa teorinya sudah cukup mantap. Tapi timbul dua pertanyaan bagi saya. Pertama, bagaimana bisa kita merasakan iman kalau kita tidak bisa mengukurnya? Atau metode bagaimana iman kita tahu? Sama kita mengatakan, wah, teh manis sedap. Cara prosesnya kan tahu bagaimana merasakan iman? Nggak bisa. Begitu juga katanya dalam mengamal ibadah segala macamnya ada rintangan. Melawan rintangan nggak tahu gimana caranya. Nah, rintangan itu ada dua, dari diri sendiri, dari luar. Luar itu setan. Melawannya nggak tahu. Nah ini bagaimana caranya mengatasinya yang dua coba? Mengumpul rasa dan melawan rintangan. Terima kasih. Iya. Pada jumpa kita di bulan lalu, kita cerita tentang zauk. Iman itu punya rasa. Beda hakikat iman dengan merasakan manisnya iman. Seperti beda orang nengok mobil sport, ya, dengan orang yang menaiki mobilnya. Kalau cuman dia pegang posternya aja bayang-bayangkan, enak kali nih mobil ini. Setelah lagi memang dia punya dan dia naik. Ini tuh dua hal yang berbeda. Nah, seperti yang dikatakan tadi, untuk dapat merasakan manisnya iman, ini yang tantangan. Sebagaimana berhijrah pun ada tantangan. Bagaimana kita menghadapi dua tantangan tadi? Jadi jawaban atas pertanyaan ini itulah semua pembelajaran dalam ilmu tasawuf itu. Jadi dari awal kita cerita ihsan, ikhlas, itu jawaban semua atas pertanyaan ini. Kenapa? Karena inilah yang disebut dalam ilmu tasawuf dengan mujahadah. Sebagian ulama menyebutnya dengan riyadhah, melatih diri. Gimana menghadapinya? Ya latihan. Latihan apa? Latihan balas keburukan dengan kebaikan, latihan ikhlas, latihan merasa. Semua itu perlu latihan. Ya, memang menerjemahkan teori kepada praktek. Ya, ini latihan tadi. Gak langsung dapat. Makanya ini kalau kita cerita seperti ini kan teori. Sebagian orang sebenarnya teori ini bisa aja kalau diusahakan masing-masing. Tapi bagi sebagian orang berat kali lah aku kalau langsung. Makanya dia ikutlah yang namanya tarekat. Supaya dilatih, ada mursyidnya. Kau buat gini, kau buat begini. Intisarinya itu juga. Gimana kita lawan dorongan setan, kita tekan nafsu yang ada pada diri kita. Jadi kalau mau dijawab pertanyaan ini, ya ini jawabannya dari pertemuan pertama udah dijawab juga itu. Karena itu bagian dari jawaban. Jawaban dan topik-topik yang belum dibahas, ya jawaban untuk pertanyaan ini juga. Jadi intisarinya apa? Ya latihan. Dapatkan ilmu dengan belajar. Dapatkan sifat sopan gimana? Latihan sopan. Dapatkan sabar gimana? Ya latihan sabar. Nah, momentum-momentum pelatihan itu Allah kasih semua dalam hidup kita. Dan momentum pelatihan itu paling dasarnya dalam ibadah fardu. Solat itu pelatihan ikhlas, pelatihan sabar, pelatihan syukur, pelatihan itu semua di situ solat tuh. Pelatihan semua. Jadi gimana latihnya? Ya kembali lagi perbaiki solat gitu kan ya. Jadi ini semua satu kesatuan yang nggak bisa kita pilah-pilah. Ya, artinya belajar tasawuf dipisah dari fikih nggak bisa. Belajar fikih dipisah dari tasawuf nggak bisa. Karena
Quran mengistilahkannya dengan takwa semua. Nah, kenapa? Masuk di situ fikih, masuk di situ tasawuf, masuk di situ semua ilmu-ilmu. Tauhid masuk di sana. Nah, sedangkan pembagian-pembagian tadi ini kan untuk klasifikasi biar mudah secara sistematis dipelajari. Itu aja. Tapi belajarnya apa? Belajar takwa. Makanya dikatakan puncak ilmu adalah tauhid, puncak amal adalah takwa. Puncak ilmu ketika kau sadar tidak ada yang lebih menentukan di alam semesta ini selain Allah. Itulah berarti kau di puncak ilmu. Mau belajar ilmu fisika, kimia, semua ilmu ujungnya ke situ. Puncak ilmu tauhid, puncak amal takwa. Artinya apa? Setelah tahu teori, ya praktek. Jangan cuma dia tahu dia teorinya, tapi nggak diamalkan. Kenapa? Takwa itu praktek, bukan teori ya. Memelihara diri dari segala yang dapat mengundang murkanya Allah. Ya. Dalam latihan untuk praktek tadi kan fungsinya kan dibimbing oleh perahu. Ya. Yang katakan mursyid. Jadi kita ini mencari mursyidnya kemana? Ya. Jamaah rahimakumullah. Tadi saya sampaikan bertasawuf dalam pengertian kita mensucikan jiwa. Ini ada yang mengikuti jalan tariqah. Jalan. Ada mursyid diajarkan kepada kita amal-amalan rutin. Apakah dalam bentuk zikir, dalam bentuk puasa, dalam membujuk wirid-wirid tertentu yang dilazimkan untuk kita baca. Nah, dialah yang membantu kita. Nah, bagi yang tak ikut bertariqat, apakah bertariqat itu sebuah kewajiban? Enggak. Karena mungkin bagi kita juga membersihkan diri tanpa lewat jalur tariqah. Tapi pertanyaannya, apakah dampaknya bisa sama? Tentunya enggak. Prosesnya bisa sama waktunya? Enggak. Ya, makanya kadang-kadang bagi yang tidak bertariqah ini, siapa mursyidnya? Terkadang kita bisa belajar makna kehidupan itu bahkan dari orang yang posisinya lebih rendah dari kita. Contoh, itu cerita A'agim tuh. Awal dia populer, kembang juga bisnisnya, manajemen, kalbu dan sebagainya. Dia ditanya, dari mana kau dulu begini? Aku mulai belajar karena dia punya adik yang cacat. Adiknya itu cacat. Tapi dia melihat adiknya yang cacat itu dengan segala keterbatasan, ngomongnya itu selalu bernas. Jadi seakan-akan yang cacat ini dapat ilmu bukan lagi dari bangku kuliah. Karena Allah pun berkata, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kau kepada Allah, niscaya Allah ajarkan padamu ilmu yang kau tak dapat dari tempat manapun. Jadi kalau ditanya, kita ini bagaimana mursyid kita siapa? Ya, disinilah penting kita melihat sosok dalam hidup. Ya, apakah dalam bentuk ya ada berapa banyak para ulama-ulama dulu ya ada orang tuanya orang soleh, diikuti keteladanan orang tuanya, akhlaknya, sifatnya, minta petunjuk. Di masa kejayaan Islam hampir semua khalifah itu ada guru spiritualnya. Begitu dia pening tuh apa, walaupun dia enggak ngikuti tarekat tertentu misalnya, tapi begitu ada masalah dia tanya sama guru spiritual yang tadi. Nah ini kita pun begitu. Makanya kalau kita merasa agak sulit dapat sosok yang bisa dianggap mursyid tadi, ya terbuka tadi mungkin juga mengikuti tarekat tertentu dengan amal-amalan rutin yang diajarkan, ya kita ikuti, insya Allah kita pun mampu menghadapi rintangan dan tantangan internal dan eksternal tadi. Demikian. Yes. Gagal. Kita termasuk merencanakan kegagalan. Tapi saya pikir enggak juga. Karena udah melalui segenap kemampuan dan segala macam. Istilahnya berhasil. Cuma izin Allah nggak ada di situ.
Karena di luar dari rel Allah. Rel Allah itu apa? Kita ini kan yang memang takwa, yang memang tauhid kita, Allah itulah puncak ilmu kita, itu tambah lama kan tambah sedikit. Itu relnya Allah tambah sedikit, sehingga yang diketahui nanti pada akhir-akhir zaman, mungkin kita nggak ngalami di akhir zaman nanti katanya ada satu angin dari Yaman, kalau salah saya itu menghabisi siapa aja yang menghirup angin itu orang mukmin yang mentauhidkan Allah itu mati dengan sendirinya. Kan ke sana arahnya. Jadi gagal merencanakan kegagalan itu menurut saya nggak pas juga. Bagaimana sih? Terima kasih. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Tadi saya menyampaikan kutipan. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Kita harus tahu sebaik-baiknya perencana di muka bumi siapa? Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kau kehendaki tak akan terjadi kecuali kalau Allah menghendaki. Gimana hebatnya itu perencanaan Fir'aun supaya tak jatuh kekuasaannya. Semua anak bayi Bani Israel bunuh. Tapi secanggih-canggihnya perencanaan Fir'aun, lebih canggih lagi perencanaan Allah. Justru anak yang diadopsinya itulah yang akan menghancurkan dia. Namun kata-kata gagal merencanakan ini adalah kritik bagi umat Islam yang lebih banyak jatuh di era kemunduran karena sikap fatalisme. Fatalisme itu apa? Seakan-akan semua yang terjadi ya udahlah itu Allah aja. Kita ini macam daun kering aja ya, nggak ada usaha kita pun tidak manfaat. Diterbangkan angin ke kanan, kita ikut, ke kiri kita ikut. Seakan-akan tak ada guna ikhtiar. Inilah yang terjadi dan itu sebab kemunduran umat Islam. Saya selalu mengulang-ulang mengatakan, Barat ya itu menuhankan sebab. Tapi umat Islam bermaksiat karena meninggalkan sebab. Menuhankan sebab, seakan-akan kalau ada ini pasti begini. Seakan-akan sebab itulah Tuhan. Salah. Tapi nggak buat apa-apa pun salah juga. Ya, ini namanya maksiat. Karena Allah yang menyuruh kita. Fa'at ba'asababa. Ikuti sebab. Laksanakan sebab. Merencanakan bagian dari sebab. Merencanakan itu bagian dari sebab. Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan karuniakan pada kalian rezeki seperti rezeki yang diberikan kepada burung. Terbang di pagi hari, perut kosong, belum ada makanan. Pulang di sore hari, perut berisi, bawa makanan untuk anaknya lagi. Begitu. Nah, sekarang karena orang tingkat ketawakalan udah berkurang. Kenapa? Oh, deposito masih banyak kok. Simpanan masih banyak kok. Jadi dia nggak pergi lagi. Makanya bahkan ini ungkapan sebagian ulama. Ini agak keras sedikit ungkapan ini, tapi inilah saya kutip dari beberapa ulama. Ya, apa kata ulama kita dulu? Kerja sebagai pegawai yang jelas bulanannya berapa? Ya. Ini pun mengurangi tauhid. Kenapa? Karena udah hilang tawakal dia. Tahu dia akhir bulan masuk duit sekian. Bergantungnya sama kerja, bukan lagi sama Allah. Sampai begitulah kalau mau dikaji dalamnya tauhid tadi. Nah, tetapi kembali kepada apa yang saya katakan. Gagal merencanakan. Artinya apa? Ya kita ini biarkan hidup ini tanpa perencanaan. Itu salah.
Walaupun kita tahu tak semua yang kita rencanakan itu bisa wujud, tapi kita pikirkan rencana yang baik itu bagian dari sebab. Makanya dulu Umar bin Khattab mau berangkat ke Palestina. Sampai kabar, ada wabah penyakit di Palestina, jangan ke sana. Kalau begitu, kata Umar, kita tak jadi berangkat. Ada sahabat marah sama Umar. Umar, kau mau lari dari takdir Allah. Apa jawab Umar? Ya, aku lari dari takdir buruk menuju takdir baik. Gak mungkin keluar kata-kata itu kalau gak ada perencanaan. Aku lari dari takdir buruk mencari takdir baik. Jadi itu tadi. Jadi ada kegagalan yang direncanakan, ya. Walaupun yang Bapak maksud tadi, ada sebagian orang udah berusaha ikhtiar maksimal apa semua, tapi gagal. Kenapa? Itu lain. Karena kadang-kadang kegagalan, kesuksesan itu tidak selalu terwujudnya apa yang kita inginkan. Karena kadang-kadang manusia pun menginginkan yang membahayakan dirinya. Kita nafsu untuk mendapatkan A, nggak tahu kita di balik A itu ada yang bahaya untuk kita. Tanda baiknya Allah, dibuat kita dapat tujuan kita, tapi dengan tidak cara A itu, dikasih yang lain. Tapi itu juga buah dari perencanaan. Jadi kita juga tak setuju kalau umat Islam, ya, yang terjadi kan sekarang macam dibilang ya Muammar Gaddafi itu. Ketika ribut aja negara-negara Arab, ketika ditanya apa hasil KTT Liga Arab, kami sepakat untuk enggak sepakat. Inilah slogan orang Islam sekarang, ya. Kenapa? Hampir tak ada perencanaan, ya. Sebelum jatuh, ini penelitian saya waktu S3. Saya nulis tentang tafsir, ditulis di zaman keruntuhan Ottoman. 500 tahun sebelum jatuh Ottoman itu sudah lahir buku di Prancis, 1000 cara menjatuhkan Ottoman. Itu 500 tahun sebelum jatuh. Musuh Islam jangan kira enggak merencanakan. Oh, luar biasa perencanaannya. Makanya Allah katakan, wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Sekiranya kau lihat perencanaan mereka untukmu, seakan-akan gunung pun bisa dipindah dengan perencanaan itu. Jadi sangat naif orang merencanakan untuk kita diam aja dengan menganggap gak perlulah merencanakan tuh, tunggu aja lah, nanti kan ada Allah ya. Gak bisa juga begitu. Nah, banyak orang Islam zaman sekarang yang dipikirnya kapan lah turun Imam Mahdi ini deh. Katakan udah nunggu akhir zaman aja dia. Enggak ada pikirnya sedikit pun apa yang bisa dibuat. Jadi ini juga tidak baik untuk perkembangan. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Baik, jamaah rahimakumullah, kita padakan, kita tutup dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي فلسطين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.